Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, Mahfud MD tiba-tiba mengatakan jangan mimpi Indonesia emas karena jembatannya dan mur-murnya pun sudah dicuri. Indonesia diyakini pasti cemas. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini guys. Bismillah. Oleh sebab itu, saudara, jika demokrasi dan hukum tidak dibangun dan ditegakkan dengan seimbang, maka sulit bagi kita membangun Indonesia emas itu. Jangan mimpi Indonesia emas. Jembatan emasnya pun sudah dicuri. Mur-murnya itu sudah dicuri sekarang jembatan emas kita. Sudah nyayang patah. Nah karena jembatan emasnya istilah Bung orisinil ya bukan. Sudah dicuri semua guys katanya guys. Bagaimana Anda mau menuju jembatan emas? Menuju Indonesia emas kalau jembatannya Anda tidak pernah rawat dengan baik. Kemerdekaan, kedaulatan, kebersatuan, tegaknya hukum, keadilan, kemakmuran itu harus menjadi perhatian saudara. Kita semua ambil bagian di bidang ini di tengah berbagai kesulitan. Saudara, ada teori juga determinasi antara politik dan hukum. Hukum dan politik itu part mana sih? Hukum dan politik itu teorinya ada tiga. Satu, ada yang mengatakan politik lebih kuat dari hukum karena hukum itu adalah produk politik. Taruhlah misalnya yang paling nyata kalau sekarang Korea Utara, politiknya hukum saya buat, hukum adalah saya kan gitu. Di RRC dalam batas-batas tertentu tuh politiknya lebih kuat dari hukumnya. Lalu yang kedua, hukum determinan atas politik. Itu di negara-negara demokrasi barat yang maju, itu hukum menunjukkan kegiatan-kegiatan politik sehingga hidupnya sangat tertib. New Zealand misalnya. Lalu ada negara-negara Eropa, Swedia, dan macam-macam itu. Itu pokoknya hukum tegak. Kalau hukum tegak, negara tertib. Politik yang demokratis itu pertama, legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan. Bukan menentukan tapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan tapi disuruh menentukan. Ini yang kamu tentukan. Dipesan. Itu tidak demokratis. Yang kedua, pemerintahnya netral, taat asas. Pemerintah itu kalau demokratis taat asas dia. Lalu yang ketiga, media massa, pers bebas. Nah, apa akibatnya bagi hukum responsif? Hukum yang responsif itu kalau pemerintahnya demokratis akan lahir hukum seperti ini. Pembuatannya pasti partisipatif. Oleh sebab itu dulu ketika Orde Baru bentuk, lalu kita buat undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Disebutkan itu membuat undang-undang itu harus partisipatif dengan pendapat rakyat, datang ke daerah, panggil pakar, lalu diskusikan. Sehingga partisipasi rakyat itu nyata. Yang kedua, substansinya aspiratif. Substansi hukum di negara demokrasi itu menggambarkan aspirasi umum, kehendak masyarakat, bukan aspirasi elit. Lalu yang ketiga, tafsir implementatifnya dibatasi. Tidak boleh sembarang kamu nafsirkan hukum. Ini undang-undang sudah berbunyi begini, kamu jangan buat tafsir ngawur. Oleh sebab itu lalu ada cara-cara menafsirkan hukum di dalam ilmu perundang-undangan itu. Agar tafsir implementasi hukum itu tidak senang-senang dulu. Zaman Orde Baru nih saya contohkan Orde Baru. Kampanye, ya. Setiap partai politik peserta pemilu berhak berkampanye seluas-luasnya. Tata cara pelaksanaan kampanye diatur dengan keputusan presiden. Nah, jadi tafsir kampanye yang bebas itu ditafsirkan lalu keputusan presiden, kampanye dilarang menyinggung keluarga Soeharto, dilarang menyinggung korupsi, dilarang menyinggung ini, lalu dibatasi semua. Jamnya harus jam sekian, hanya boleh di TV nasional. Tafsir implementatifnya dikandangnya sendiri. Kalau negaranya otoriter. Tapi kalau negara demokratis dibatasi. Seperti tahun pemilu 1955 dibatasi ya pemerintah. Ini loh, kamu tidak boleh ini.
Pemilu 99, pemilu pertama dibatasi, kamu jangan main-main. Pemerintah ada ikut-ikut. Kita punya namanya LPU diubah menjadi PPI, Panitia Pemilihan Indonesia, dan yang independen. Sehingga 99 itu relatif. Pemilu kedua yang terbaik sesudah pemilu yang pertama tahun 55. Nah, tidak boleh ada tafsir sembarangan. Nah, ciri politik otoriter itu legislatif hanya menjadi rubber stamp, disuruh saya ingin ini ya, tapi yang usul nanti kamu. Iya. Disuruh usul padahal dia yang ingin. Nggak bisa, Pak. Suruh batalkan aja Mahkamah Konstitusi dia buat. Ya, iya. Itu. Tegas Mas Ini Bante. ilmunya dalam. Kita jangan teledor bahwa ini perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Nggak bisa baik-baik, injak kakinya. Ini kemudian medianya yang dimasuk. Media kemarin tuh menjelang begitu, nggak ada yang berani mendukung Ganjar Mahfud kayaknya. Yang mendukung sungguh-sungguh gitu, ya apa yang vulgar seperti kalau mendukung yang lain. Tapi saudara, ini disclaimer ya. Jadi pemilu udah selesai, menang ya menang silakan. Tapi kita harus tetap itu. Di bagian mana kita harus berperan dan saudara. Ya benar. Bermain. Memang kalau kalah sudah kalah, guys. Politik nanti dalam situasi seperti ini. Oke guys, jadi ini sungguh-sungguh menggemparkan guys. Jadi ex-Menko Polhukam Mahfud MD ini menyatakan tegas pemerintah akan sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 apabila hukum dan demokrasi tidak ditegakkan secara imbang. Mahfud MD menjelaskan demokrasi tanpa adanya penegakan hukum maka akan menimbulkan anarkisme. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karenanya, Mahfud MD seringkali menyampaikan bahwa tidak bisa hanya bicara demokrasi, tapi juga harus bicara soal hukum. Keduanya harus ditegakkan secara seimbang, guys. Mahfud mengutip istilah Presiden pertama RI, Soekarno yang menjelaskan menuju Indonesia Emas itu bisa terwujud melalui jembatan emas. Namun menurut Mahfud MD saat ini visi itu sulit terwujud karena konstruksi jembatan emas dan murmurnya pun telah dirusak oleh kesewenang-wenangan dalam demokrasi, guys. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan sekolah hukum PDIP yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung Jakarta. Jadi mungkin itu guys untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian video Prof Mahfud ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.